wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a bi qalbin munib udkhuluha bisalamin zalika yaumul khulud lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Artinya, dan didekatkan dan akan didekatkan surga kepada orang-orang bertakwa dalam jarak yang tidak jauh. Inilah yang dijanjikan kepadamu bagi siapa saja yang bertaubat dan menjaga hukum-hukum Allah. Siapa yang takut kepada Tuhan dalam keadaan sendiri dan dia datang menghadap Tuhan dengan hati yang kembali, masuklah ke dalamnya dengan damai, itulah hari keabadian bagi mereka, di dalamnya apa yang mereka inginkan, dan di sisi kami ada lagi tambahan dan bonusnya. Nah, itu artinya surat Qaf ayat 31 sampai 35. Pertama kata Allah, surga itu akan didekatkan bagi orang takwa dalam jarak yang tidak jauh. Jadi surga itu kata Allah kelak akan didekatkan, uzlifat al-jannah. Jadi kalau surga akan didekatkan berarti surga itu sudah ada, cuman masih jauh, kira-kira begitu. Nanti akan didekatkan kepada kita. Jadi surga itu sudah diciptakan Allah, tapi belum bisa kita jangkau. Karena kata Nabi dalam hadis sahih, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Dan kami janjikan kepada hamba-hamba kami yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surga. Jadi surga itu tidak ada mata yang bisa melihat dan yang mampu melihat. Tidak ada juga telinga yang bisa mendengar dan mampu mendengar. Dan tidak ada hati yang bisa membayangkan betapa indahnya. Itu kenapa dalam hadis yang sahih kata Nabi, kelak ketika kita sampai di depan pintu surga, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha. Ketika mereka sudah sampai di depan surga, melihat pintu surga dibukakan, maka di depan pintu surga itu kata Nabi manusia terdiam selama 70 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah digiring ke surga, itu ketika di depan pintu surga itu nampaklah apa yang dijanjikan Allah itu, maka kata Nabi manusia diam, bingung, ya kan, tangango 70 tahun. Jadi Bapak Ibu nanti di depan pintu surga itu 70 tahun lamanya tuh. Ledak panik mengangu, ndak, dia nyo rancak. Nyo kalau rancak aku Bapak Ibu, nyo ndak dulu panik lah. Panik ndak ada, sakit ndak teraso kalau berhadapan dengan yang rancak. Temakulu Nabi Yusuf, ibu-ibu ketika Nabi Yusuf lewat dulu sedang macik pisau, nyo karik-karik tangannya surang. Faqata'na aydiyahunna. Ya, ibu-ibu memotong-motong jarinya. Ndakkah sakit jari itu terpotong pisau? Ya sakit sebetulnya, tapi tidak terasa karena ada ketampanan keindahan tu Nabi Yusuf. Nah, nanti kelak begitu pula kita di depan pintu surga itu 70 tahun diam bingung saja. Kenapa? Mala ainun ra'at. Tidak pernah mata memandang ada keindahan seperti itu. Wala uzunun sami'at, tidak ada yang telinga bisa mendengar keindahan seperti ini. Wala khatara ala qalbil bashar. Nah, nanti itu akan kita lihat ketika sudah didekatkan. Sekarang surga masih dijauhkan. Kalau sekarang didekatkan surga dan kita lihat, jangan melihat isi surga. Melihat tamannya saja Bapak Ibu tidak ingin lagi dunia ini. Karena dunia ini tidak ada nilainya. Lau ta'dilud dunya indallah janaha ba'udatin masakallahu kafiran surbatama'in.
andai sorga ini ada nilainya andai dunia ini ada nilainya dibandingkan sorga, sehelai sayap nyamuk pun ada nilainya, maka orang kafir tidak akan dikasih minum seteguk air pun oleh Allah. Dunia tidak bernilai, maka dikasih sama orang kafir sebanyak-banyaknya. Nah, kalau diperlihatkan sorga sekarang, kita tidak ingin lagi dunia ni, Ibu. Ya, makanya disembunyikan. Itu kenapa sorga disebut jannah. Jannah itu dari kata jannah yang artinya tidak terlihat. Sesuatu yang tidak terlihat namanya jannah. Itu kenapa janin disebut janin. Karena dia tidak terlihat oleh mata kita. Itu namanya janin. Itu kenapa benteng disebut junnah. Karena benteng itu kalau orang bersembunyi di dalamnya terlihat lagi oleh musuh. Dulu benteng tempat bersembunyi. Maka benteng dalam bahasa Arab disebut junnah. Ya. Jin kenapa disebut jin? Karena tidak terlihat. Nah, sorga disebut jannah karena belum tampak. Kalaulah tampak tidak jannah namanya lagi. Nah, sorga itu disebut jannah karena tersembunyi, belum dilihat. Nah, salah satu sebab dia tidak tampak jauh. Di mana sorga itu ada sekarang? Di Sidratul Muntaha. Bapak Ibu kalau baca surat An-Najm, ya baca An-Najm ayat 13, 14, 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Kata Allah, di samping Sidratul Muntaha itulah surga Jannatul Ma'wa. Jadi jauh. Nanti surga itu yang jauh itu akan didekatkan. Boleh jadi didekatkan surganya itu didekatkan. Boleh jadi kitanya ke sana yang diberikan kecepatan luar biasa sehingga walaupun jauh dekat juga. Bapak Ibu, Jakarta itu dekat atau jauh? Oh, tergantung. Kalau Bapak Ibu jalan kaki, jauh. Kalau pakai pesawat jet, dekat. Jadi jauh dekat itu bukan jaraknya, kecepatannya. Boleh jadi nanti surga itu tetap jauh di sana, cuman kitanya yang ke sana dengan kecepatan tinggi. Dan itu yang disebutkan di surat Al-Hadid ayat 12-13. Apa kata Allah? Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nanti kata Allah akan engkau lihat orang-orang beriman itu menuju surga dengan kecepatan cahaya. Jadi akan kita nanti menuju surga itu dengan kecepatan cahaya. Dan cahaya itu kan kecepatannya tidak sedikit. 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. 1 detik cahaya itu kecepatannya menempuh jarak 300.000 kilo. Jadi kita ke surga itu bisa cepat. Kenapa? Dengan kecepatan tinggi. Dan kata Nabi, salah satu manusia yang ke surga dengan kecepatan tinggi itu adalah dalam hadis Ibnu Majah, basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira semua orang yang berjalan ke masjid dalam kegelapan menuju masjid untuk salat subuh berjamaah, mereka lah yang paling cepat melewati sirat. Yang berjalan kaki ke masjid subuh berjamaah. Makanya Bapak Ibu pergi subuh masjid ke berjamaah, pergi subuh ke masjid ke usahakan berjalan kaki. Kecuali yang lutut lah sakit, pakai motor lah, pakai ontak, pakai oto lah. Kalau lebih bisa berjalan kaki, berjalan kaki. Karena yang masyak namanya, siapa yang berjalan kaki menuju masjid untuk subuh berjamaah, dialah yang paling cepat ya dengan cahaya melewati sirat menuju surga. Jadi Bapak Ibu yang duduk sekarang ni amanlah. Pokoknya nunggu mati, selesa mati langsung sirat. Lewat gitu. Ya karena begitu kata Nabi itu. Nah, kalau naik motor mungkin enggak kurang-kurang tarang lah pakai lampu. Kan? Nyo dalam kalam kalau bisa dalam gelap. Dulu kan enggak ada lampu jalan ya. Nah, tu maka dalam gelap. Ya, tapi yang tokok lah bola jalan tu beko berang Pak WRW beko. Itu. Tentu disesuaikan saja dengan keadaan. Kalau ambo di Lubuk Menturu jalan kaki kamu di dobo ketibu apa ibu? Sudah ya subuh si kamu tibu lagi. Sesuaikan dengan keadaan.
Nah, itu janji Allah, sorga itu akan didekatkan. Didekatkan bisa jadi sorganya yang didekatkan, bisa jadi kitanya yang diberikan kecepatan yang luar biasa menuju sorga. Itu janji Allah pasti. Kata Allah ketika sorga sudah didekatkan, sudah sampai kita di depan sorga, kata Allah, haza ma tu'adun, inilah yang dulu saya janjikan. Jadi sorga itu masih janji. Yang namanya janji kan belum terwujud kan? Belum. Kapan terwujudnya? Mati, kiamat. Makanya kata Allah di Ali Imran 185 itu ya, kullu nafsin za'iqatul maut, ya, innama tuwaffa ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Semua manusia, semua yang bernyawa akan mati. Dengan mati itu disempurnakan balasan amalnya, dan siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke surga, itulah para juara. Kapan Bapak Ibu menerima janji Allah? Setelah mati. Kalau tidak mati-mati, tidak akan ketemu yang ini. Bapak Ibu kalau tidak mau mati, tidak akan ketemu yang ini. Karena ini janji ini setelah mati. Makanya setelah manusia mati baru innama tuwaffawna ujurakum, ya, disempurnakan janji-janji dulu nih semua. Makanya Bapak Ibu kalau tidak mau mati-mati, ya sudah, tidak akan masuk surga. Bapak Ibu lama-lama risiko tidak akan makin rancak gitu. Cayolah kamu makin lama makin tidak selesai bantu ego tu. Makin tak, makin gaib makin banyak penyakit ego tu mah. Endak, makin gaib makin sakit ego tu. Endak. Yalah latih makin tak lah. Itu maka tiuk duduk nyanda dengan ceramah takaluk dan takaluk. Itu tak ada latih tu mah. Pai dah lai je siko je lai. Lah panik duit tu mah. Ya tak? Ada di sana kehidupan yang tak latih lai, tak takantuk lai, tak ada lapar lai, tak ada kanyang lai. Bahagia, happy. Makanya disebut wafat kan? Innama tuwaffawna ujurakum tu. Kan sempurnanya setelah mati. Kalau tak mati tak sempurna-sempurna kita. Sorga itu kehidupan yang sempurna, tidak ada kenyang, tidak ada lapar, tidak ada haus, tidak ada kantuk, tidak ada capek, tidak ada tua, tidak ada mati, tidak ada sakit. Di dunia ini semua lengkap. Ibu bapak kenyang, kenyang tu sakit itu. Maka orang kalau kenyang sakit parut nak. Berarti kenyang tu penyakit tu. Lapar penyakit nak, kena lapar sakit parut. Penyakit je tu, lapar sakit, kenyang sakit. Di surga tak ada lapar, tak ada sakit, tak ada kenyang lah, tak ada mengantuk. Orang mengantuk tu kan tak latih tu. Di surga tak ada mengantuk lagi. Itu kalau Bapak Ibu mau mati. Kata Allah, ini janji saya ya. Ini janji. Makanya Bapak Ibu jangan hubungkan amal orang dengan dunia dia. Percuma ke masjid rajin batu. Tu apa tu ke masjid rajin ni duit citu ke citu je nya. Tak boleh begitu tu Ibu.